Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 20 Januari 2025. Tentunya di pertengahan menuju akhir bulan hari ini beragam informasi telah kami muat dan tentunya untuk Tribuners ketahui secara bersama informasi atau headline apa saja yang telah dimuat edisi hari ini. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami dapat menghubungi kami di nomor 0411-811-5500, juga menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 0811-1413-5555. Ini untuk bisa menghubungi via SMS maupun juga WA. Dan langsung saja di halaman pertama tentunya informasi yang dinantikan oleh para pecinta bola, di mana untuk saat ini nasib Stadion Sudiang yang masih terkatung-katung. Komisi 5 menyebut bahwa Kemenpu siapkan anggaran sebesar 700 miliar rupiah. Menteri PU sendiri mengatakan tahun ini harusnya ada swasembada pangan. Nah, jadi ada sedikit kontra yang terjadi antara statement yang disampaikan dan langsung oleh Kementerian PU nih. Nah, nasib pembangunan Stadion Sudiang Makassar hingga kini belum jelas. Meski pemerintah dikabarkan telah menyiapkan anggaran 700 miliar rupiah, namun rencana itu berpotensi tertunda karena pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto mengalihkan fokus ke ketersediaan pangan. Rencana pembangunan fisik Stadion Sudiang diungkapkan oleh anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Nasdem, yakni Teguh Iswara. Ia mengatakan rencana pembangunan stadion itu sudah ada termasuk kapasitas stadionnya. Hal yang sama juga diungkapkan Kepala BPPW Sulsel Kusworo Darpito. Ia mengatakan pembangunan Stadion Sudiang masih dalam tahap perencanaan. Mengenai detail rencana pembangunannya, Kusworo mengaku belum tahu. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PU, Pemprov Sulsel, dan Pemkot Makassar. Kemenpu menyiapkan anggaran pembangunan fisik, sementara Pemprov Sulsel menyiapkan lahan pembangunan, sedangkan Pemkot Makassar menyiapkan akses menuju stadion. Kemudian beberapa waktu lalu, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, juga mengatakan bahwa Stadion Sudiang akan mulai pembangunannya pada tahun ini, di tahun 2025. Andi Iwan memastikan tidak ada persoalan terkait lahan. Dia menegaskan Pemprov Sulsel sudah menyiapkan lahan pembangunan di kawasan Gor Sudiang. Kendati demikian, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo berkata lain. Dirinya mengaku harus mengecek kembali rencana pembangunan Stadion Sudiang. Hal ini tentu tak lepas dari fokus anggaran mendukung swasembada pangan. Terkait anggaran infrastruktur memang sedang dipending oleh pemerintah pusat. Senada dengan Dodi Hanggodo, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan lebih dulu menyampaikan adanya pengalihan fokus anggaran. Dalam rapat koordinasi bidang pangan di Rujab Gubernur Sulsel, Sulhas menyampaikan fokus anggaran kini menyukseskan swasembada pangan. Tentu dia bertutur fokus pada swasembada pangan, irigasi, dan lain-lain termasuk fokus pada makanan bergizi gratis katanya. Sedangkan rapat lintas stakeholder membahas rencana progres di tahun 2025. Di antaranya menjadi prioritas yakni Detail Engineering Design (DAD) Stadion Sudiang, di mana DAD merupakan dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis, dan umum, juga volume serta biaya pekerjaan. Oke, selanjutnya kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada juga 100 miliar rupiah miliar dari Pemkot Makassar. Jadi tadi ada beberapa stakeholder yang tergabung, dimulai dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, bahkan Pemkot Kota Makassar juga ikut serta dalam pembangunan Stadion Sudiang Kota Makassar. Nah, untuk Pemkot Makassar sendiri, untuk akses menuju Stadion Sudiang menjadi perhatian Pemkot Makassar di tahun anggaran 2025 ini. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapenda Kota Makassar telah memasukkan anggaran pembangunan jalan menuju Stadion Sudiang di tahun APBD 2025.
oleh Kepala Bapenda Makassar, Andi Zulkifli Nanda, mengatakan bahwa pembangunan akses jalan menuju Stadion Sudiang sudah dimasukkan pada APBD 2024 lalu, namun proyek tersebut belum jalan. Nah, Zulkifli menyampaikan bahwa tahun ini Pemkot Makassar kembali menganggarkan 100 miliar rupiah untuk pembangunan akses Stadion Sudiang. Kemudian lanjut, mantan Kepala Dinas PTSP Makassar ini, Pemkot Makassar juga harus melanjutkan revitalisasi lapangan Karibosi yang tak selesai tahun lalu. Meski putus kontrak, proyek ini harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain 3 proyek di atas, Pemkot Makassar juga akan membangun kantor lurah dan kecamatan. Tentunya sebagai ruang pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, kantor lurah dan camat harus dipastikan aman dan nyaman untuk masyarakat. Informasi selanjutnya juga ada seperti yang ditayangkan di layar kaca Anda saat ini, Tribuners, pembangunan 3 stadion di Sulsel, di mana masing-masing dengan rincian anggaran, sumber anggaran, dan juga informasinya menyoal kapasitas penonton, rampungnya kapan, diperkirakan rampungnya kapan, dan juga lokasi tepatnya ada di mana. Dan untuk Gelora B.J. Habibie sendiri, seperti kita ketahui, dijadwalkan rampung Februari 2025 yang berada di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare. Sedangkan untuk Stadion Sudiang sendiri masih tengah digarap, dan ada juga Stadion Barombong, di mana belum ada informasi rampungnya kapan, namun untuk sumber dananya membutuhkan 240 miliar rupiah. Ada juga nih, kalau berbicara tentang swasembada pangan tadi, Tribuners, headline yang kami tampilkan adalah Sulsel perbanyak tanam padi gogo. Sulsel menargetkan memperluas gogo menjadi 5.496 hektar. Padi gogo dianggap lebih cocok ditanam di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Tentunya dengan alasan karena tidak memerlukan irigasi yang terlalu banyak. Nah, produksi padi gogo per hektar bervariasi tergantung pada varietas yang ditanam dan kondisi lahan. Dalam 1 hektar lahan, padi gogo bisa menghasilkan 1,41 ton, dan pada kondisi tertentu padi ini juga bisa menghasilkan hingga 8,1 ton. Nah, perlu diketahui bahwa untuk mengenal padi gogo ini sendiri, padi gogo merupakan salah satu varietas unggul dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Dan padi ini juga kerap disebut padi huma atau padi darat, di mana jenis ini merupakan padi yang dapat tumbuh pada lahan kering atau dataran tinggi. Padi gogo memang memerlukan air sepanjang pertumbuhannya, namun tidak dalam kapasitas berlebihan, di mana kebutuhan air bisa hanya mengandalkan curah hujan saja. Informasi lainnya dari halaman utama kita adalah Dani yang mengajukan izin pelantikan pejabat ke Kemendagri. Dikatakan bahwa Dani Pomanto mengatakan, tidak ada masalah kalau semua harus prosedural. Kalau saya pikirkan kan bagaimana program ini berjalan dengan baik. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto akan mengajukan izin pelantikan pejabat ke Kemendagri jika MK mengabulkan permohonan pasangan Indira Yusuf Ismail Ilham Arif Fauzi untuk mengadakan pemungutan suara ulang di Makassar. Dikatakan juga oleh Bima Arya selaku Wakil Menteri Dalam Negeri, jadi untuk memastikan proses transisi itu berjalan dengan baik dan ada keberlanjutan, maka kebijakan dari Kemendagri adalah setiap proses rotasi, mutasi, atau promosi itu dikonsultasikan bersama dengan kepala daerah terpilih. Itu kebijakan kita. Dan yang terakhir, informasi dari halaman utama kita, ada headline yang berbunyi dan juga informasi yang hangat di Jagat Raya. Ada artis sinetron yang jadi korban kebakaran Glodok Plaza. Sinta Amelia menjadi salah satu korban kebakaran di Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Robert Effendi Pasaribu, kerabat Sinta Amelia, mengatakan korban diketahui sering ikut syuting sinetron sebagai pemeran figuran. Sinta diketahui belum memiliki pekerjaan tetap syutingnya, tergantung panggilan kru sinetron. Imelda, ibu Sinta, mengatakan anaknya bekerja sebagai ekstra syuting atau pemeran tambahan di film dan sinetron. Saat ini, Sinta Amelia masih berstatus sebagai mahasiswa. Ia juga menyerahkan kartu keluarga dan sampel DNA ke tim DV RS Polri, termasuk ciri-ciri Sinta Amelia.
Dikatakan oleh Imelda, terakhir komunikasi ya biasa aja, terakhir saya ucapin ulang tahun. Sinta Amelia sempat memposting foto mengenakan dress berwarna hitam di sebuah ruangan yang temeram. Dalam postingan tersebut, Sinta terlihat tersenyum. Foto tersebut diunggah ke Instagram pada tanggal 13 Januari 2025 atau tepat pada hari ulang tahunnya. Dengan tulis Sinta di akun Instagramnya melalui postingan, I'm grateful for another year of life, good health and happiness. Happy birthday to myself. Dan tidak berhenti sampai sana Tribuners, kita akan beranjak ke rubrik selanjutnya. Rubrik selanjutnya yang akan kita bahas ada di halaman 3, yakni rubrik Sulawesi Selatan atau rubrik Sulsel. Dengan beragam informasi dari kabupaten kota yang ada di Kota Makassar. Seperti yang satu ini yang akan mengawali perjumpaan kita di rubrik Sulsel, yakni informasi dari Kabupaten Baru. 1050 hektar sawah terdampak banjir longsor di Kabupaten Baru. Untuk diketahui titik terparah di daerah Tompo, kemudian Desa Harapan, Pujananting, dan banyak daerah-daerah lainnya yang mengalami longsoran skala besar. Data Dinas Pertanian sebanyak 1000 hektar sawah terendam banjir, sementara 50 hektar sawah terdampak longsor. Kepala Dinas Pertanian Baru Ahmad menjelaskan saat ini masih tahap pendataan dan validasi sawah terdampak longsor. Meski demikian, ada juga dampak positifnya, Tribuners. Sawah terdampak banjir tidak hanya berdampak negatif bagi petani. Ternyata ada dampak positif seperti lahan akan subur karena unsur hara alami pergeseran. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Baru. Ada juga Ketua MUI Palopo Zainuddin Samide yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palopo, Dr. Andes Kiai Haji Zainuddin Samide, meninggal dunia. Ia meninggal dunia di kediamannya yang berada di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Ketua MUI Palopo sekaligus mantan Ketua NU Palopo itu menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 19 Januari kemarin. Sebelum meninggal dunia, Zainuddin dikabarkan sakit dan dirawat di kediamannya. Demikian disampaikan Rektor IAIN Palopo, Abbas Langaji saat dihubungi pada Minggu kemarin. Ia mengatakan beliau meninggal saat usianya 80 tahun. Beliau meninggal di kediamannya di Jalan Anggrek CC10 karena sakit. Almarhum kemudian dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga PMDS Putra, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, usai disolatkan. Ada juga informasi dari Kabupaten Enrekang, bersantai di Villa Lasaran Enrekang dengan pemandangan kebun bawang merah. Jadi perlu diketahui bahwa Kabupaten Enrekang ini terkenal dengan komoditi bawang merahnya, Tribuners. Pesona alam Nusantara tidak pernah gagal menyuguhkan keindahannya. Saat berkunjung ke Kabupaten Enrekang, terdapat Villa Lasaran yang berada di samping SPBU Kalosi Jalan Poros Enrekang Toraja, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Ala. Pantauan Tribun Timur pada Minggu kemarin, tepatnya di sore hari, 2 villa dengan pemandangan taman hijau di sekitarnya, serta tempat parkir yang bisa menampung puluhan kendaraan. Fasilitas villa ini menyediakan 7 kamar tidur dilengkapi dengan sofa, spring bed, serta ruang tamu. Salah satu pengelola Villa Lasaran ini, Anik Astuti, mengatakan terdapat berbagai fasilitas di Villa Lasaran ini, seperti rumah makan, kafe, gazebo, kolam renang, gedung serbaguna, dan musola untuk pengunjung. Untuk harga sewanya per hari Rp350.000 untuk satu kamar, tutur Anik saat ditemui Tribun Timur. Kemudian untuk sewa gedung serbaguna, kata Anik dipatok harga mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta tergantung kegiatannya. Untuk minumannya, kata Anik, dipatok harga mulai Rp8.000 sampai Rp10.000, kemudian untuk makanan harganya dimulai Rp15.000 sampai Rp25.000. Olehnya itu, Anik mengajak wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Enrekang dan menikmati fasilitas yang ada di Villa Lasaran. Dengan statement, ayo datang bersantai dan menginap di sini. Di sini juga tempatnya luas, jadi anak-anak bisa bermain di tamannya. Apalagi kalau malam ada 1000 lampu bawang bisa disaksikan wisatawan. Bisa dilihat juga dokumentasi dari pemandangan gunung dan kebun bawang yang bisa disorot atau dilihat dari Villa Lasaran.
Dan yang terakhir dari halaman sosial ini, ada informasi mengenai mayat pria mengambang di Sungai Tomoni. Ternyata merupakan warga Mangkutanah. Polisi telah mengetahui identitas mayat pria yang ditemukan, mengapung di Sungai Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada Sabtu 18 Januari kemarin. Jasad pria yang ditemukan di Sungai Tomoni merupakan warga desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutanah, yang bernama Rizal, 26 tahun. Kasih Humas Polres Luwu Timur, Bribka Andi Muhammad Taufik, menyebut saat ini pihaknya tengah menyelidiki penyebab kematian Rizal. Jenazah Rizal kini telah berada di rumah duka untuk selanjutnya dikebumikan. Sebelumnya, penemuan jasad Rizal di Sungai Desa Kalpataru menghebohkan warga setempat. Jasad pria itu ditemukan pertama kali oleh Nursianto, warga yang sedang mengambil pasir di Desa Kalpataru sekitar lokasi bantaran Sungai Tomoni. Nursianto lalu melaporkan kejadian itu kepada warga sekitar, sehingga personel kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inavis dibantu petugas Puskesmas Tomoni memeriksa jasad pria tanpa identitas tersebut. Dikatakan juga bahwa baju korban dalam keadaan tanggal saat pertama kali ditemukan, Tribuners. Tentunya kami juga mengirimkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan dengan adanya insiden yang satu ini. Dan selanjutnya, rubrik yang akan kita bahas terakhir untuk edisi hari ini ada di halaman 6 Tribuners, yakni rubrik Makassar. Beragam informasi dari Kota Makassar akan kami sajikan, seperti pertama adalah drone pemadam Tiongkok yang bikin takjub Damkarmat. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau yang disingkat dengan Damkarmat Kota Makassar, Hasanuddin takjub dengan inovasi pemadam kebakaran milik Tiongkok China. Diketahui Hasanuddin melakukan kunjungan kerja ke Chongqing, Tiongkok bersama rombongan dari Dirjen Bina Wilayah Kementerian Dalam Negeri. Menurut Hasanuddin, inovasi pemadam kebakaran yang dimiliki Tiongkok sangat canggih. Mereka menggunakan teknologi drone dalam melakukan penanganan kebakaran. Ia menjelaskan alat tersebut memiliki kemampuan luar biasa, di mana durasi terbangnya hingga 25 menit, dan drone ini mampu membawa bahan pemadam berupa air atau foam. Kemudian ketinggian operasional mencapai 120 meter dengan koneksi ke selang pemadam berukuran 1 hingga 1,5 inch. Selain itu, drone tersebut memiliki kemampuan menahan tekanan air hingga 8,5 bar, memastikan efisiensi dalam proses pemadaman. Selain fungsi utamanya sebagai alat pemadam, drone ini memiliki kemampuan tambahan, yakni mencegah perambatan api dari titik awal ke lantai lainnya. Bagi Hasanuddin, pengembangan teknologi ini menjadi pengingat bahwa personel pemadam kebakaran perlu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Mereka tidak hanya dituntut untuk terampil secara fisik, tetapi juga mampu memahami dan memanfaatkan teknologi canggih dalam menghadapi risiko kebakaran dan penyelamatan. Nah, dari informasi atau headline itu ada juga bahwa tentunya ada peluang untuk bisa melakukan kolaborasi nih, Tribuners. Kunjungan kerja yang diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi antara Kota Makassar dengan Chongqing, khususnya dalam hal inovasi teknologi di bidang penanggulangan kebakaran. Nah, dengan kehadiran teknologi seperti drone pemadam kebakaran, masa depan sektor ini semakin menjanjikan. Juga dapat mengintegrasikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam setiap misi penyelamatan. Headline-nya lagi dari rubrik ini adalah keluarga kantor imigrasi Makassar yang melakukan jalan sebanyak 1,14 km dalam rangka Funwalk HBI ke-75 tahun. Nah, HBI ini adalah Hari Bakti Imigrasi yang ke-75 tahun. Dan ini digelar oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Sunset Quay, B Citraland City CPI Makassar pada Minggu kemarin. Tentunya, Funwalk dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Makassar, yakni Abdi Widodo Subagio. Dan ada juga Wali Kota Makassar terpilih 2024 Munafri Arifuddin yang mengikuti Run with Smada 2025 yang dihelat oleh keluarga besar alumni SMA Negeri 2 Makassar di Kota Makassar.
Kegiatan yang diikuti ribuan peserta mulai dari alumni hingga masyarakat umum ini menyajikan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Jadi dari dua informasi ini bahwa ada dua event running yang dilaksanakan pada hari kemarin, dan ini menunjukkan juga bahwa saat ini gaya hidup atau lifestyle orang Makassar sudah mulai berubah menjadi lebih sehat. Dua headline lainnya lagi dari rubrik Kota Makassar adalah DPRD Makassar yang meminta Pemkot untuk tunda lelang fisik. Nah, di mana usulan ini dari fraksi Partai Mulia, yakni gabungan Demokrat dan juga Hanora, yang meminta agar seluruh perangkat daerah Kota Makassar menunda lelang fisik di tahun 2025. Proyek fisik diharapkan dilaksanakan setelah pelantikan wali kota terpilih untuk periode 2025-2030. Nah, Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, mengatakan bahwa program-program Pemkot Makassar harusnya sejalan dengan visi misi wali kota terpilih. Menurut Ray, penundaan pengadaan barang dan jasa sejalan dengan instruksi Presiden. Nah, perlu diketahui bahwa instruksi Presiden Prabowo Subianto juga ditindaklanjuti melalui surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tertanggal 11 Desember 2024. Tentu ada 8 poin dalam edaran tersebut. Larangan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dituliskan dalam poin ke-8. Dan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota diharapkan melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari transfer ke daerah yang dicadangkan sampai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran transfer ke daerah yang dicadangkan sudah ditetapkan. Tujuannya agar transisi pemerintahan dapat berjalan maksimal dan efektivitas program, apalagi program pembangunan, lebih terjamin untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan yang terakhir dari rubrik Makassar ini adalah wanita yang ditemukan tewas dengan mulut berbusa di rumahnya. Informasi ini juga menggegerkan dunia sosial media, di mana seorang ibu rumah tangga berinisial SH yang berusia 34 tahun merupakan warga Jalan Raja Wali 1, Lorong 13, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, ditemukan tewas dalam rumahnya sendiri. Ia pertama kali ditemukan tidak bernyawa oleh tetangganya yang mencari burung peliharaan lepas dari sangkar. Dikatakan bahwa tadi pagi ditemukan oleh tetangganya, kata Kapolsek Mariso AKP Aris Sumarsono, di mana saksi tetangga tadi itu kepentingannya adalah mencari burung yang hilang yang mengarah terbang ke rumah itu. Saat hendak memasuki rumah, tetangga sempat memanggil SH namun tidak menyahut. Saksi tidak curiga lantaran menduga SH masih tertidur pulas. Selang sejam kemudian, saksi tetangga almarhum itu kembali memanggil SH dan juga tidak kunjung menyahut. Saksi yang curiga lantas memberitahu ke keluarga SH di sekitar rumahnya. Atas kejadian itu, keluarga almarhum melapor ke polisi dan tim Dokpol Bidokes Polda Sulsel tiba melakukan olah TKP. Hasil olah TKP sementara ditemukan luka lebam di wajah almarhum. Ada juga polisi yang menemukan barang bukti mencurigakan dalam kasus temuan mayat ibu dua anak tersebut. Barang bukti itu berupa alat kontrasepsi atau kondom yang diduga bekas dipakai. Alat kontrasepsi itu ditemukan saat tim Dokpol Bidokes Polda Sulsel melakukan olah TKP. Temuan tersebut juga dibenarkan Kapolsek Mariso, yakni AKP Aris Sumarsono, saat ditemui di kantornya. Dikatakan bahwa terkait barang bukti kami belum bisa pastikan, tapi yang kami temukan adalah ada beberapa kondom alat kontrasepsi yang kami temukan di ranjang di sekitar korban. Tidak hanya itu, korban juga ditemukan dalam kondisi tidak mengenakan pakaian dalam. Disebutnya bahwa kondisi korban pada saat ditemukan pertama itu menggunakan selimut namun tidak menggunakan pakaian dalam. Dan semoga dengan adanya laporan ini bisa segera ditemukan pelaku dari insiden tewasnya satu ibu rumah tangga. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita, Tribuners. Terima kasih Tribuners tetap menyaksikan program kita hari ini dan juga menemani kita hingga di penghujung program hari ini. Tetap saksikan juga program lainnya yang akan kami sajikan setiap harinya. Saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.